Puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam seri pengajaran zaman akhir musim yang pertama tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Kita akan masuk pada topik yang ke-16 atau sesi yang ke-16 tentang persiapan masuk kekekalan, yaitu pada hari penghakiman. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami siapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu, beri kami bimbingan Roh Kudus-Mu untuk dapat memahami setiap apa yang akan kami dengar pada sesi yang ke-16 ini mengenai hari penghakiman. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya saudara. Kita masuk pada sesi yang ke-16. Kita baca ayatnya terlebih dahulu dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan atau berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ayat yang selanjutnya. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ada dua penghakiman atau dua pengadilan yang ada dalam urutan peristiwa zaman akhir yang perlu kita ketahui. Kita sudah belajar tentang pengadilan Kristus yang pertama. Pengadilan Kristus ya, pengadilan yang pertama yaitu pengadilan Kristus, yaitu pada kebangkitan yang pertama. Kita sudah pelajari, dan ini pada pembahasan sesi 16 ini kita akan membahas tentang pengadilan atau penghakiman, hari penghakiman, yaitu pengadilan tahta putih yang dilaksanakan setelah kebangkitan yang kedua. Kita perlu tahu dulu bedanya saudara. Yang pertama, pengadilan Kristus itu dilaksanakan atau dibuat atau terjadi untuk pengikut Kristus atau untuk umat Tuhan dari berbagai macam zaman. Kemudian di situ kita sudah tahu kemarin ada pembagian pahala, pembagian upah gitu ya, atau pembagian kemuliaan berdasarkan apa yang orang-orang yang takut akan Tuhan itu lakukan semasa hidupnya. Sementara pengadilan tahta putih yang itu ditujukan untuk orang-orang mati. Orang-orang mati di sini adalah orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, di mana tidak memiliki kehidupan di dalamnya. Ini adalah orang-orang yang dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua. Semua orang di luar Kristus. Kemudian bedanya yang kedua, pengadilan Kristus itu dilaksanakan sebelum kerajaan 1000 tahun. Kita sudah tahu ya tadi bahwa pengadilan Kristus terjadi di udara, sementara pengadilan Kristus terjadi, cawan murka Allah ditumpahkan. Setelah cawan murka Allah ditumpahkan, Kristus dan umatnya, umat Tuhan itu turun ke atas muka bumi. Kemudian kerajaan 1000 tahun damai. Setelah kerajaan 1000 tahun damai, kebangkitan yang kedua, yaitu kebangkitan orang durhaka. Terjadilah perang Gog dan Magog, Satan dan iblis dilemparkan ke dalam lautan api, dan orang-orang mati atau mereka yang dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua setelah kerajaan 1000 tahun damai akan masuk pada pengadilan tahta putih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pengadilan Kristus itu untuk penganugerahan pahala, sementara pengadilan tahta putih itu untuk pembukaan 6 kitab yang juga akan kita bahas apa saja 6 kitab itu. Kemudian bedanya yang keempat, pengadilan Kristus itu menentukan tingkatan kemuliaan yang berbeda-beda bagi orang percaya.
pengadilan Kristus menentukan tingkatan kemuliaan yang berbeda-beda bagi orang percaya. Sementara pengadilan tatap putih menentukan tingkatan hukuman yang berbeda-beda bagi orang durhaka. Ya, kita sudah lihat ini perbedaannya, sehingga di sini kita harus tahu dulu gambarannya bahwa apa yang akan kita bahas pada sesi ke-16 ini adalah pengadilan tahta putih yang ditujukan hanya untuk orang-orang durhaka. Orang-orang yang mati di luar Kristus, di mana di dalamnya ada pembukaan 6 kitab dan juga pengadilan yang dilaksanakan untuk menentukan tingkatan hukuman yang berbeda. Apa 6 kitab itu, saudara? Catatan tentang kitab-kitab ini ada dalam ayat-ayat yang sudah saudara bisa baca di dalam kurung tadi, ya. Ada yang dibuka berbagai macam kitab-kitab, dimulai dari kitab suara hati itu dibuka, kemudian kitab kata-kata, kitab perbuatan-perbuatan yang tersembunyi, kitab perbuatan-perbuatan sosial. Saya tidak akan jelaskan satu persatu, saudara. Kemudian yang kelima, kitab kepercayaan, sesuai apa yang mereka yakini selama di dunia ini. Karena itu pengadilan yang tahta putih ini tidak untuk orang yang sudah percaya di dalam Kristus, karena kepercayaan mereka adalah kepada Tuhan. Sementara orang-orang durhaka punya kepercayaannya sendiri-sendiri, dan semua itu sudah ditulis dalam kitab kepercayaannya. Kemudian yang terakhir adalah kitab kehidupan, kitab pamungkas. Di dalam berbagai macam ayat itu ditemukan istilah atau kata yang merujuk pada kitab kehidupan. Nah, kita akan bertanya, saudara, mengapa ada penghakiman, yaitu untuk menyatakan keadilan Allah. Itu yang pertama kali, saudara. Ada dua hal, ya. Yang pertama adalah untuk menyatakan keadilan Allah. Saya sudah pernah bahas pada sesi yang sebelumnya bahwa waktu hidup kita semasa hidup di dunia ini adalah masa menabur. Sedangkan waktu penghakiman atau hari penghakiman adalah masa menuai. Entahkah kita adalah datang di hari akhir itu sebagai orang yang takut akan Tuhan, maka kita akan menuai pahala. Ataukah orang-orang yang datang masuk di hari akhir itu sebagai orang durhaka, maka dia akan menuai hukuman Allah. Pemahaman tabur tuai dalam Alkitab itu tidak sama dengan karma, ya, atau tabur baik, tuai baik yang terjadi semasa hidup. Kalau saudara pahami lebih dalam lagi tentang konsep tabur tuai di dalam Alkitab, itu berkenaan dengan eskatologis atau hari depan, yaitu hari pengadilan, hari akhir nanti. Itu berbicara tentang apa yang kamu tabur semasa hidup ini, itu yang akan kamu tuai nanti di hari akhir. Sehingga salah kalau kita mengerti sebagai karma. Contohnya begini, saudara, tabur tuai itu tidak berarti, tidak sama dengan hukum karma. Misalnya saya membohongi orang, kemudian ada nasihat bilang, jangan kamu bohongi orang, nanti kamu dibohongi orang loh. Hukum tabur tuai itu berlaku. Nah, hukum tabur tuai itu tidak dalam pengertian yang seperti itu. Nanti kita akan bahas lagi karena saya tidak persiapkan materinya di dalam ayat firman Tuhan tentang tabur tuai. Tapi secara sederhana dan ringkas dulu kita perlu pahami bahwa tabur tuai di dalam firman Tuhan itu berbeda dengan konsep hukum karma yang dipahami oleh orang-orang yang ada di luar Kristus. Di mana hukum karma itu apa yang mereka alami adalah apa yang mereka tentukan. Kalau saya hari ini melakukan yang baik, maka saya akan membuat masa depan saya baik di kemudian hari. Kalau saya melakukan hal yang jahat hari ini, maka saya sedang membuat masa depan saya menjadi jahat bagi saya. Masa depan itu adalah apa yang saya buat dengan tangan saya sendiri. Itu adalah konsep di luar firman Tuhan. Karena kita sudah tahu benar bahwa masa depan setiap orang benar atau orang percaya itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri dan tangannya sendirilah yang merancangkan
masa depan itu. Bukan kita yang menentukan masa depan kita. Bukan kita yang akan mengkondisikan masa depan kita kelak nanti, tetapi Tuhan. Itu sebabnya takut akan Tuhan itu jauh lebih utama daripada apa yang kita mengerti sebagai hukum karma. Saya sedikit tampilkan sekilas ya di dalam Galatia pasal 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur di dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Ini ayat cukup jelas bahwa tabur tuai itu tentang kebinasaan dan tentang kekekalan. Dan taburnya di sini itu ada dua tempat. Bukan baik dan jahat, baik dan buruk, tetapi daging atau roh. Nah ini ya, media taburan yang kita lakukan itu apakah di dalam daging atau dalam roh. Ini berkaitan dengan kehidupan kita atau identitas kita di mata Tuhan. Apakah kita ini adalah orang percaya yang dipimpin oleh roh, maka apapun yang kita lakukan itu sama dengan menabur dalam roh. Maka apa yang kita kerjakan semasa hidup ini, itulah yang disebut menabur dalam roh dan akan kita tuai nanti ketika di dalam kekekalan. Bukan sekarang. Jangan saudara berharap, oh aku akan berbuat baik, aku akan jujur ke orang-orang, itu kan perbuatan baik ya. Aku akan berkata jujur supaya aku nggak dibohongin orang. Supaya kalau aku menabur jujur, maka aku menuai juga kejujuran dari orang lain. Nah itu konsep yang keliru. Tabur tuai itu tidak seperti itu. Tabur tuai itu apa yang kalian kerjakan, kita lakukan di dalam roh, apapun itu akan kita tuai juga di dalam roh. Saudara ya, saya tidak akan membahas lebih dalam lagi. 2 Korintus 9 ayat 6, camkanlah orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini bukan hanya menabur dalam konteks persembahan atau uang, sekalipun konteksnya ayat ini adalah tentang memberi uang ya, memberi persembahan begitu, tetapi ini juga berarti orang yang melakukan apa yang baik, apa yang berjerih lelah di dalam roh, maka dia akan menuai sesuai dengan balasannya. Ada pahala tersedia sesuai dengan apa yang dia kerjakan untuk Tuhan. Dan besarannya pahala itu ditentukan dari apa yang dia lakukan untuk Tuhan. Demikian juga besaran hukuman itu juga ditentukan dari apa yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Kejahatan apa yang dilakukan di hadapan Tuhan. Dan hukuman tidak diberikan bagi orang-orang yang percaya. Orang percaya tidak diperhitungkan kejahatannya, itu sebabnya tidak masuk dalam pengadilan tahta putih. Sedangkan orang durhaka yang masuk dalam pengadilan tahta putih ini. Ya, itu sebabnya mereka yang masuk dalam neraka tidak akan protes kepada Tuhan karena mereka menerima sesuatu yang mereka tabur sendiri. Mereka menerima karena itu yang mereka tuai. Itu yang mereka tabur. Dan mereka harus dong menerima apa yang mereka tabur semasa hidupnya. Orang benar puas dengan kebaikannya, sementara orang durhaka juga puas dengan kejahatannya. Kita lihat hari-hari ini di mana orang-orang jahat, orang-orang durhaka yang tidak takut akan Tuhan, mereka puas dengan apa yang mereka lakukan. Tidak ada protes. Sehingga mereka juga pasti akan menerima ketika mereka masuk di dalam penghakimannya Tuhan. Tidak akan ada penyesalan di dalam neraka. Mereka menerima sehingga itulah disebut keadilan Tuhan. Karena kalau kita berpikir bahwa neraka itu isinya orang-orang yang berteriak dan minta ampun, sadar. Saudara pernah tahu gambaran seperti itu? Bahwa digambarkan di dalam neraka itu dengan siksaan api orang-orang itu teriak, ampuni saya Tuhan, sambil terbakar.
maafkan saya Tuhan, saya salah. Tidak ada pertobatan, tidak ada teriakan penyesalan. Dan itulah yang membuat kita paham bahwa dalam hal ini Allah adil. Karena mereka masuk situ, mereka yang daftar sendiri. Mereka dengan apa yang mereka tabur semasa hidup mereka. Sehingga mereka tidak protes. Mereka menerima, padahal mereka tahu mereka kesakitan di dalam neraka itu. Coba saudara lihat kisah tentang orang kaya yang kehausan. Saudara tahu enggak, saudara ingat enggak apa doa dari orang yang masuk di dalam siksaan penghakiman Tuhan. Sedangkan yang satunya, si miskin itu di dalam duduk di pangkuan Abraham. Apa yang orang kaya itu minta kepada orang miskin yang ada dalam Taman Firdaus? Apakah dia berdoa seperti ini? Tolong katakan kepada Tuhan, aku minta ampun, aku minta maaf. Apakah doa orang-orang yang ada dalam tempat itu adalah doa penyesalan, doa pertobatan? Tidak. Apa yang tertulis di dalam Alkitab? Justru dia minta, tolong kasih aku setetes air. Waduh saudara, di mana ayatnya itu ya? Saudara bisa baca di dalam Alkitab tentang kisah antara orang si miskin dan si kaya. Coba saudara lihat doa dari si kaya yang ada di dalam siksaan itu. Apakah dia minta untuk dilepaskan dari siksaannya? Karena dia menyesali dan dia bertobat. Dia, Tuhan tolong selamatkan saya, ampuni saya udah janji gak akan ulang yang. Atau dia justru tetap sama keegoisannya dia. Dan itulah keadilan Allah saudara. Kalau kita berpikir bahwa orang-orang yang masuk neraka itu pada akhirnya adalah nanti akan sadar dan menyesal, saya rasa tidak adil bahwa Tuhan akan membiarkan mereka selama-lamanya di dalam siksaan. Lah orang mereka juga berteriak-teriak minta ampun, minta maaf, menyesali. Tidak adil seperti itu. Tapi ketika kita tahu bahwa mereka yang masuk ke dalam penyiksaan itu menerima, bahkan masih tetap dalam keegoisan mereka. Kita kita tahu, kita paham, ternyata adil. Ternyata adil. Mereka masuk karena keinginan mereka. Mereka masuk karena keputusan mereka. Sekalipun mereka tahu mereka kesakitan di dalamnya, tapi mereka tidak pernah punya rasa penyesalan dan pertobatan. Ya. Kemudian jawaban yang kedua tentang pertanyaan mengapa ada penghakiman, itu karena kita melalui penghakiman yang Allah sediakan itu. Kita punya makna tentang hidup yang sementara ini yang sedang kita jalani. Tanpa adanya firman Tuhan tentang penghakiman, hidup yang menderita selama kehidupan yang sementara ini seolah-olah kehidupan yang tidak bermakna, tidak adil. Tetapi dengan adanya penghakiman, kita bisa memaknai hidup ini dengan benar. Kita tahu jalan mana yang harus kita pilih. Kita tahu kepada siapa kita harus berbalik. Apakah lari kepada dunia atau balik kepada tangan Allah yang penuh kasih dan kemurahan, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup oleh pimpinan roh dan tuntunan firman-Nya. Ataukah mengikuti dunia dengan segala macam trik-trik dan tipu dayanya. Melalui penghakiman ini kita memahami apa makna dari kehidupan yang sementara ini. Saya kembali pada pengadilan tahta putih. Saudara, pengadilan tahta putih itu hanya untuk orang durhaka. Sehingga ketika mereka berdiri di hadapan Tuhan, mereka itu jangan punya gambaran begini saudara. Jangan punya gambaran Tuhan itu menimbang. Dan timbangan itu akan menentukan di mana dia akan masuk. Di neraka atau di surga. Tidak. Pengadilan Kristus itu sudah jelas-jelas nyata. Isi orang-orang yang ada di pengadilan Kristus itu sudah orang-orang yang pasti akan masuk dalam kehidupan kekal. Sebelum diadili, ini orang-orang ini sudah calon-calon yang masuk kehidupan kekal. Demikian juga pengadilan tahta putih. Mereka ini sudah ditentukan untuk kematian kekal. Sehingga posisi mereka ketika ada di dalam pengadilan itu bukan posisi yang masih netral. Maka mereka berdiri di hadapan hakim, kemudian Tuhan buka kitab sambil lihat, oh Joe baiknya 70%,
kemudian jahatnya 30%, berarti Joe masuk surga. Oh, Korintians baiknya 20%, jahatnya 80%. Oh, berarti kamu masuk neraka. Nah, itu bukan gambaran yang diberikan Alkitab tentang pengadilan Allah. Itu bukan gambaran yang diberikan Alkitab firman Tuhan tentang penghakiman Tuhan. Penghakiman Allah itu bagi orang yang sudah tahu di mana mereka akan melabuhkan jiwa mereka selama-lamanya. Pengadilan Kristus itu isinya hanya orang-orang yang pasti akan masuk dalam hidup yang kekal, sehingga pembacaan kitab kepada orang-orang percaya ini bukan untuk menentukan dia masuk surga atau neraka, tetapi untuk menentukan besarnya pahala. Oh, ini kebaikan-kebaikanmu ya, segini pahalanya, silakan. Oh, kebaikanmu segini ya, segini pahalanya. Ini upahmu, ini mahkota yang kamu, ini mahkota dariku untukmu. Nah, itu untuk menentukan kemuliaan yang akan kita terima, yang sudah dijanjikan Kristus. Itu pengadilan Kristus. Sementara pengadilan yang satunya, pengadilan tahta putih, juga bukan untuk menentukan apakah si A masuk surga atau si B masuk neraka. Tidak. Orang yang ada dalam pengadilan tahta putih itu sudah pasti akan masuk dalam hukuman kekal atau kematian kekal. Karena isi orang-orang yang ada dalam pengadilan tahta putih ini hanya orang-orang durhaka. Lalu apa fungsi dari membuka 6 kitab ini? Apa fungsi dari membuka 6 kitab ini? Fungsinya adalah untuk menentukan hukuman mereka dan juga untuk membuat mereka menerima keputusan Tuhan. Sudah tidak akan ada yang protes karena semuanya sudah tercatat dalam Alkitab. Itu keadilan Tuhan, saudara. Tuhan tidak asal menjebloskan tanpa dia tahu apa salahnya. Loh, kenapa kok aku masuk neraka nih Tuhan? Tidak. Sebelum melaksanakan penghakiman, kematian kekal, dia panggil orang-orang dan dia bukakan ini. Kamu tidak hidup di dalam pengampunan Allah. Kamu tidak terima Kristus Yesus, kamu tidak hidup dalam ketaatan firman Tuhan, kamu tidak menjaga kekudusan dan lain sebagainya. Oh iya, aku tahu alasannya kenapa aku harus masuk ke situ. Baik, akhirnya orang-orang yang akan masuk ke dalam kematian kekal adalah orang yang tahu kesalahannya. Orang yang tahu kesalahannya karena sudah dibukakan kitab-kitabnya. Dan kitab kehidupan, kitab Pamungkas itu bukan untuk menemukan orang namanya itu ada di situ atau tidak. Tapi karena kita lihat ayat yang ke-6, ayat yang ke-15, maaf saudara. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya, yang dibahas di sini adalah orang yang tidak ditemukan namanya. Sehingga pembukaan kitab kehidupan ini kayak semacam konfirmasi ya, konfirmasi ya begitu ya. Begini loh. Kamu nanti contoh ini gambaran sangat sepele, sangat sederhana, tapi bisa agak masuk. Misalnya begini, si A datang di hadapan pengadilan tahta putih, datang di hadapan tahta putih, di mana Kristus akan mengadili dengan adil. Kemudian si A ditunjukkan bahwa, nih loh, namamu ndak ada di sini. Ayo silakan masuk ke dalam kematian kekal. Dibukakan kitab-kitab yang lain, ke-6 kitab yang lain. Ini yang kamu lakukan selama hidup ini. Ini yang kamu lakukan. Ini besaran hukuman yang akan kamu terima. Si B maju ke depan. Kemudian dilihat, si B lihat namamu tidak ada. Sehingga ketika kitab kehidupan dibuka itu bukan untuk nyari-nyari sebentar ya. Ada ndak ya namanya? Oh si B ada. Ada berarti masuk surga. Si C ndak ada. Tidak. Pembukaan kitab ini untuk menunjukkan bahwa nama mereka tidak ada di dalam kitab kehidupan. Itu untuk menegaskan hukuman kepada mereka dan mereka menerima. Yang saya itu heran saudara ya. Dan ini membukakan kita untuk mengerti bahwa sekalipun mereka tahu mereka tersiksa, mereka tidak mengalami penyesalan pertobatan. Bahkan mereka masih egois dengan diri mereka sendiri. Tolong kasih aku setetes air karena di sini aku merasa kehausan. Nah doa semacam itu kan doa orang egois saudara.
Dia bukannya menyadari kesalahannya, tetapi dia malah minta untuk dipuaskan. Dia tahu dia sakit. Dan itu gambaran orang-orang juga yang akan terjadi di dalam kematian kekal. Sehingga mereka tahu kenapa mereka ada di sana dan mereka tidak bertobat. Mereka tidak menyesal tetapi mereka merasa tersiksa. Itulah yang saya bayangkan. Ternyata neraka dan surga itu adalah salah satu keadilan Allah. Di mana ketika orang-orang yang masuk surga itu tidak melihat dirinya, tetapi dia melihat Kristus yang membawanya untuk masuk dalam surga. Sementara orang yang masuk neraka itu melihat dirinya, di mana dia melihat bahwa dirinya yang membawa dia masuk ke dalam neraka. Artinya orang yang ada di dalam neraka itu menyembah dirinya sendiri. Tetap selalu demikian sampai selama-lamanya. Sementara orang yang masuk dalam kerajaan Allah, surga yang mulia, dia tidak bisa menyembah dirinya karena dia tahu siapa yang bawa dia masuk dalam kerajaan surga. Siapa yang menebus dia, siapa yang menyelamatkan dia, Kristus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa saudara, luar biasa. Saudara tidak bisa lagi berkata bahwa surga neraka itu adalah salah satu ketidakadilan Allah. Di mana yang satunya dikasih kenikmatan selama-lamanya, yang satunya disiksa selama-lamanya. Ya itu tidak adil kalau yang disiksa itu sadar, kemudian tetap disiksa sampai selama-lamanya padahal dia sadar. Tidak terjadi demikian pada kebenarannya, pada faktanya. Mereka yang di dalam kerajaan maut akan melihat diri mereka sendiri. Tetap egois dengan diri mereka, menyembah keinginan mereka, tetapi mereka tersiksa, tersakiti. Oh haleluya, luar biasa saudara. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita ada lagu Pantekosta klasik ya, di mana kalau ada jiwa baru yang dibaptiskan kan GPDI mula-mula, tapi di gereja kami masih menyanyikannya. Setelah dibaptis kita menyanyikan sama-sama pujian. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan semua dosaku. Ya ku tahu namaku di sanalah. Namaku di sanalah. Ketika kita menerima Kristus, nama kita tercatat. Bukan karena kita, tapi karena Kristus yang membuat kita diperhitungkan oleh Allah. Oh baiknya Tuhan dalam hidup kita. Sedangkan di dalam pengadilan tahta putih, kitab kehidupan dibukakan bukan untuk mencari-cari ada nggak ya namanya si A, ada oh nggak ada berarti masuk surga. Enggak. Kitab kehidupan dalam pengadilan tahta putih itu dibuka untuk menunjukkan namamu tidak ada di sini. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan untuk sesi yang ke-16 ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena iman kita kepada Kristuslah yang membuat nama kita tercatat di sana. Waktu kita menyerahkan jiwa kita sepenuhnya, hati dan pikiran kita kepada Kristus. Dia yang membuat kita dilihat oleh Tuhan. Dia yang membuat kita diperhitungkan oleh Bapa. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat keadilan Tuhan bagi setiap kami, baik orang percaya maupun orang durhaka. Engkau adil pada kedua belah pihak dengan porsinya masing-masing. Dan itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa yang sebelumnya tidak bisa kami bayangkan. Engkau begitu mengatur sedemikian rupa dan rencanamu pasti ya dan amin terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat iman yang Tuhan sudah nyatakan pada kami melalui salib-Mu. Sehingga dengan pengorbanan-Mu kami dapat diselamatkan. Kami tercatat dalam kitab kehidupan bukan karena perbuatan baik kami, tapi karena karya Kristus bagi kami di atas kayu salib. Karena iman kami kepada Kristus, Engkau memasukkan kami dalam golongan orang-orang yang percaya. Yang masuk bukan pada pengadilan tahta putih, tapi pada pengadilan Kristus. Untuk menerima kemuliaan yang Tuhan sudah janjikan bagi kami. Terima kasih
buat semuanya. Kami akan hidup. Kami bukan hanya beriman, tapi menghidupi iman itu. Hidup di dalam iman itu sampai selama-lamanya. Sampai janjimu, keselamatan yang seutuhnya itu dinyatakan atas kami. Kami mengucap syukur buat semuanya. Kami akhiri sesi yang ke-16 ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kasih Allah kiranya menyertai kita senantiasa. Amin.